بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Yassarallahu al-Qur'ana alayya wa a'anani ala tilawatihi wa qarraba li kulla ba'idin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalika itu, Alkitabu kitab, la tiada, roiba keraguan, fihi, fi pada, hinya, fihi padanya, hudan petunjuk, lil muttaqin, li bagi, al muttaqina, orang-orang yang bertakwa, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman, bil ghaibi, bi kepada, bi dengan, al ghaibi yang gaib, bil ghaibi kepada yang gaib, dengan yang gaib, wa yuqimuna, wadan, yuqimuna, mereka mendirikan, as-sholata, sholat, wa mimma, wadan, mimma, dari apa yang, rozaqnahum, kami anugerahkan kepada mereka, yunfiquna, mereka menafkahkan, yunfiquna, mereka menginfakkan. Sekarang kita baca terjemahnya. Alif lam mim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an itu tiada keraguan padanya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mereka beriman kepada yang gaib
dan mereka mendirikan sholat, dan dari apa yang kami anugerahkan kepada mereka, mereka menafkahkan, mereka menginfakkan. Alif Lam Mim tadi diartikan dengan Alif Lam Mim dalam artian tidak ada maknanya. Dalam kitab-kitab tafsir itu biasanya ada penafsiran ai wallahu a'lam bimuradihi, Allah sendiri yang mengetahui tentang makna atau maksudnya. Oleh karena itu, karena yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kitab-kitab tafsir lafaz Alif Lam Mim itu termasuk ayat mutasyabihat. Artinya hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Alladzi ing faradallahu bi ilmihi. Jadi Allah sendiri yang mengetahuinya. Wahia sirrul Quran, karena ini merupakan rahasia daripada Al-Quran. Fanahnu nu'minu bidzohiriha, maka kami punya kewajiban untuk mengimani secara lahirnya, secara zahirnya. Ya, pokoknya Alif Lam Mim saya percaya sudah, itu aja. Wa nufawwidu al-ilma fiha ilallahi ta'ala, dan aku memasrahkan sepenuhnya pengetahuan tentang hal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa faidatu dzikriha thalabul iman biha, faedah menyebutkannya itu adalah untuk menuntut keimanan terhadapnya. Wallahu ta'ala ikhtassa bi ilmin la taqdiru alaihi uqulul anbiya. Allah itu memiliki privasi tentang ilmu. Allah memiliki kekhususan tentang ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu tidak bisa dimengerti oleh akalnya para nabi. Jadi untuk Alif Lam Mim ini, nabi pun menurut tafsir yang saya baca ini, tafsir Munir, ini nabi saja tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam penafsiran tadi disebutkan juga, manakala para nabi itu memiliki sebuah kekhususan, sebuah privasi ilmu pengetahuan, para ulama itu tidak mampu mengetahuinya, tidak bisa mengetahui. Begitu juga bila mana ulama itu memiliki sebuah kekhususan ilmu, niscaya akalnya orang awam tidak mampu mengurainya, tidak mampu memahaminya. Oleh karena itu Alif Lam Mim itu dikatakan seperti yang saya jelaskan di awal, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi
sering kita mendengar dari ulama-ulama sufi yang memberikan sebuah penjelasan yang itu pun terlepas itu benar dan tidak, karena yang mengerti tentang penafsirannya hanya Allah. Beliau mengatakan alif lam mim ini adalah singkatan dari lafaz Allahumma. Jadi alif lamnya itu kepanjangan dari Allah, mimnya itu dari humma. Kalau digandeng Allahumma artinya ya Allah. Ada ulama sufi yang memberikan sebuah penjelasan. Alif lam mim itu alif lamnya itu adalah yang dimaksudkan kepanjangan dari lafaz Allah. Mim itu adalah kepanjangan dari lafaz Muhammad. Jadi alif lam mim yang dimaksudkan adalah Allah dan Muhammad. Jadi di mana-mana kita melihat di situ ada lafaz Allah, pasti akan beriringan dengan lafaz Muhammad. Di mana ada lafaz Muhammad, pasti di situ terdapat lafaz Allah. Dua hal ya, atau dua kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang. Jadi kalau kita kupas lebih mendalam lagi, jadi adanya dunia dan isinya ini bermula dari Allah, kemudian dilanjutkan dengan adanya Muhammad atau Nur Muhammad yang akhirnya berkembang, yang akhirnya merembet, kemudian akhirnya ada ciptaan-ciptaan atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan setelah Allah menciptakan Nur Muhammad. Itu pengertian daripada alif lam mim. Menurut sahabat Abu Bakar, wa qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu fi kulli kitabin sirrun. Menurut Abu Bakar, dalam setiap kitab itu memiliki sebuah rahasia. Wasirrullahi fil Qur'ani awailus suwari. Dan rahasia Allah di dalam kitab suci Al-Quran itu terdapat di awal-awal atau pada awal-awal pembukaan surat, di awal-awal surat atau di pembukaan surat. Contohnya itu alif lam mim. Ada yang kalau Yasin dibuka dengan Yasin, ada Nun, ada Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod, dan seterusnya. Itu merupakan rahasia dari sebuah rahasianya Allah, rahasia Al-Quran. Kemudian lanjutan ayatnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kriteria atau ciri dari orang yang bertakwa itu disampaikan oleh ayat setelahnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang pertama, yaitu adalah orang yang beriman terhadap sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu apa? Dalam kitab tafsir ini dijelaskan, contoh surga itu gaib, kemudian neraka itu juga gaib, kemudian sirat, jalan atau jembatan, titian untuk menuju surga dan neraka, itu juga gaib. Kemudian mizan ini timbangan amal, ini juga gaib. Yang jelas timbangannya nggak sama dengan timbangan yang di dunia itu. Kemudian wal ba'thi, dibangkitkan dari kubur. Kemudian wal hisab, kemudian pemeriksaan amal, wa ghairi dzalika, dan yang lain. Itu adalah sesuatu yang bersifat gaib. Lah, orang beriman itu meyakini, mempercayai. Kalau orang yang tidak beriman gak percaya, ya urip ya kuning dunya tok iki, besok sudah gak ada lagi. Itu orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, dengan sesuatu yang gaib. Wakila al-muradu bil ghaibi al-qalbu. Menurut satu pendapat, yang dimaksud dengan lafadz atau lafadz bil ghaibi, tafsiran dari lafadz bil ghaibi, sesuatu yang gaib, itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Yang dimaksud adalah hati. Jadi hati itu kan gaib, gak kelihatan, dilihat gak ada, dilihat oleh mata gak ada, dengan alat canggih mikroskop tidak ada, gak bisa. Yang namanya hati itu sesuatu yang gaib, bukan yang bersifat zahir. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ikhya-nya memberikan sebuah pemahaman gambaran bahwa yang dimaksud hati itu adalah latifah, sesuatu yang sangat lembut. Kemudian al-mudrikah, sesuatu yang bisa menemukan, sesuatu yang bisa mengetahui, sesuatu yang bisa memahami, sesuatu yang bisa merasakan. Itu namanya hati. Kemudian yang ketiga kriterianya ar-ruhaniyah, bersifat ruhani, artinya bersifat batini, sesuatu yang tidak bisa tampak oleh mata atau tidak bisa dimengerti, tidak bisa dilihat dengan alat secanggih apapun yang dimiliki dan yang dibuat oleh manusia, karena hati itu tersembunyi. Wal makna yu'minuna biqulubihim, pengertian atau tafsir dari alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu adalah yu'minuna biqulubihim, mereka mengimani dengan hati mereka.
Jadi imannya itu dengan hati, bukan dengan lisannya. La kalladzi yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Bukan seperti orang-orang yang mereka berkata dengan mulutnya apa yang tidak ada di dalam hatinya. Jadi antara yang maksudnya sesuatu yang tampak dan ada pada mulut itu sama dengan ada dengan sesuatu yang ada di dalam hati. Itu yu'minuna bil ghaibi ay bil qalbi. Bukan orang yang mengimani dengan lisannya saja, tapi lain di hati. Itu saja pengajian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu